Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin la nabiyya ba'dah al-qail fi ma utiya min jamil kalim may yuridillahu bi khaira yufaqqih fid din wa ala alihi wa ashabi wa man bi ihsan ila yaumiddin. Mohon baca Fatihah untuk almarhumah Ibu Anis Sa'diyah, cucu dari Kiai Haji Murtaji Tuban. Yang kedua, Syekh Ali As-Sobuni, yang beberapa waktu yang lalu wafat. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan beliau dan bersalaman. Kalau mengacu kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sofahani dahulal jannah. Kata Nabi, orang yang pernah salaman sama saya masuk surga. Wa man sofahani dahulal jannah. Orang yang pernah salaman sama orang yang pernah salaman sama saya masuk surga. Wa man sofahani ila yaumil qiyamah dakhulal jannah. Orang yang pernah salaman sama orang yang pernah salaman sama orang yang pernah salaman sampai hari kiamat dengan saya dakhulal jannah. Ya. Alhamdulillah, tangan saya sudah beberapa kali kena orang alim. Ya. Semoga kita dapat syafaat. Ya. Karena Ummah salaman sama saya, jadi sampean kena salaman sama Ummah. Ya. Ya. Jadi nular. Ya. Nular. Dan nama beliau kita abadikan nama masjid di Pasca Sarjana UIN. Ya. Beliau yang mengarang kitab, banyak kitab sesungguhnya, ya, termasuk kitab Ayat Ahkam. Kemudian Mbah Nyai niki Juwairiyah niki Lampung Tengah, salah seorang santri Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, almarhumah marhumah maghfurun laha mubasysyar bil jannah. Beliau dulu pernah mengasma'i, ya, bambu runcing, ya. Mbah Nyai Suryani atau Mbah Nyai Juwairiyah. Kemudian Bapak Hasan Asy'ari Gundalegi, kakak iparnya ipar saya. Nggih. Semoga
yang kita sebut nama terkhusus, demikian juga semua orang tua kita, guru-guru kita, seperti yang kita tadi bacakan tahlil, termasuk pengarang kitab yang kita kaji, Syekh Abi Suja, dan tahqiqnya ini Dr. Mustafa Dib Al-Biro. Semoga maghfurun lahum, marhumin mubasysyirina bil jannah. Kita semua diberikan keberkahan oleh Allah selama bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban ini yang sudah masuk tanggal 15. Kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan bulan Ramadan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila man dzikr asma'hum lahumul Fatihah. Malam ini bukan malam terakhir ya. Lagu ini lagu malam ini. Malam ini malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Malam ini sedemikian spesial di dalam ajaran agama Islam karena tepat pada 1441 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ijabah oleh Allah saat di Madinah. Nabi sebelumnya diperintahkan oleh Allah untuk mengalihkan kiblatnya dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemarin sudah saya sampaikan alasannya dalam rangka memberikan pengakuan bahwa sesungguhnya secara geonologi, secara jadi runtutan ilmu, runtutan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama, yaitu tauhid. Yang membedakan itu syariat. Syariatnya beda-beda karena orang, kalau kita mengikuti pendapatnya Auguste Comte tentang perkembangan berpikir umat manusia, memang orang ini mengalami tingkat berpikir yang signifikan. Ya. Ada namanya fase religi. Ya. Semua apa yang di luar kekuatan manusia itu diyakini sebagai kekuatan Tuhan. Ya. Kemudian fase metafisik, itu sudah bertanya mengapa. Yang terakhir itu fase ilmiah, kira-kira sebelum Nabi kita Muhammad SAW sampai ila yaumil qiyamah. Jadi orang itu mengalami tingkat berpikir, atau tingkat berpikirnya mengalami kemajuan perkembangan. Saya kira ini mafhum, makul ya. Tahun 2000-an saya sudah pakai HP. HP ini Sony T30. Ono nopo jenenge, antene cilik, terus ono lampune. Karena belum banyak yang punya, senengane nggawe klambi putih. Disai. Nek mlaku ngene, cetap ngono iki. Jadi hari ini kita pakai itu sudah malu, ngoten nggih. Sudah jadul, artinya nggih seperti yang diprediksi oleh Doraemon itu ya. Jadi Doraemon itu dibuat tahun 70 tapi sampai hari ini masih dilihat itu masih update. Dan memang banyak penemuan ilmiah yang diinisiasi oleh film-film animasi ya. Orang kemudian berpikir itu hari ini kita paham lah ya.
Jadi dulu orang nggak bisa paham ketika ada temen ya, ada temen saya yang kebetulan punya keluarga di Telkom ya, itu pernah bilang nanti telepon rumah bisa dibawa kemana-mana. Orang mikir ya. Itu kan pernah nggih ono bar GSM terus napa Mas jenenge? CDMA niku. Itu kan telepon rumah itu. Oh iya. Dulu orang nggak pernah sama sekali bisa percaya ketika orang bisa berkomunikasi jarak jauh dan tampak wajahnya. Hari ini dan semakin canggih. Besok, lusa apalagi. Begitu seterusnya. Karena itu ajaran Kanjeng Nabi ini memastikan bahwa ajaran agama sebelum yang dibawa oleh sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sama. Bentuk pengakuannya kemarin sudah saya ceritakan, diantaranya para perempuan Nasrani dan Yahudi ya, itu yang ahlul kitab ya, bukan mereka yang musyrik. Pada awal-awal itu masih ada sebagian yang seperti yang saya ceritakan, seperti Waraqah bin Naufal ya, adalah orang-orang yang meyakini ajaran, alhamdulillah ya rahmatullah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu yang benar ya. Karena itu mengawini perempuan ahlul kitab boleh, halal ya. Memakan semua sesembelihan ahlul kitab boleh, sampai kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah mengalihkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu dalam rangka pengakuan. Harapannya mereka segera bergabung dengan agama baru. Kira-kira 17 bulan Kanjeng Nabi menghadap Baitul Maqdis itu, dan ternyata responnya tidak positif ya. Jadi segampangannya ngapain juga ya ikut ajaran baru. Ternyata ajaran baru pendirinya ya, Nabi Muhammad aja ternyata ikut kita. Jadi dibalik, mestinya tidak ya. Oh iya, ternyata punya kesamaan dengan ajaran kita. Kalau syariatnya beda-beda tadi saya bilang karena tingkat berpikir mereka berbeda-beda. Ya. Jadi likulin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Jadi syariatnya, metodenya beda-beda. Karena itu satu-satunya kitab suci yang mukjizat ya Nabi Al-Quran saja yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Kitab dulu yang lain-lain itu nggih mboten. Nah, Nabi Muhammad setelah tahu respon masyarakat ya, terutama orang Yahudi Nasrani tidak positif ya, Nabi itu sering mendongak ke atas memohon itu. Kalau kemudian jujur itu diri Nabi dalam hatinya itu kepengen, ya Allah, mbok alihkan kembali saja ke Ka'bah, saya lebih senang ke Ka'bah itu. Ya, tepat pada tanggal 15 Sya'ban ya, per besok pagi sholat zuhur, Kanjeng Nabi diperintahkan fawalli wajhaka satral masjidil haram. Nah, akhirnya menghadap ke Baitullah Ka'bah lagi. Itu persis tanggal 15 ya. Itu yang pertama ya. Ada beberapa hadis yang memberikan penjelasan tentang fadilah ya, keutamaan dan urgensi malam nisfi Sya'ban seperti ini ya, dengan sholat, berzikir, tilawatil Quran dan membaca doa ya. Terkait dengan nama ya, malam ini ya, mengacu kepada beberapa hadis dan maqal ulama ya, melihat dari fungsinya, malam ini disebut juga Lailatul Baro'ah. Kenapa? Ya. Malam pembebasan ya, karena memang ada
hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Nabi sabdakan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian juga Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushaf, dan Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat, dan Imam Bayhaqi dalam Su'abil Iman, dijelaskan bahwa ada hadisnya itu innallaha yutalli'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sa'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada ahlal hikdi bi hikdihim hatta yad'uhu. Allah malam hari seperti ini ya, sampai menjelang fajar besok pagi itu memperhatikan, mirsani, memperhatikan semua hambanya, umat manusia. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah SWT melalui para malaikatnya menawarkan diri layaknya setiap malam ya, hal min mustaghfirin, siapa yang kepingin minta diampuni oleh Allah ya, maka di malam ini Allah akan memberikan ampunan. Karena itu disebut Lailatul Baro'ah ya. Dan malam ini jadi Allah itu mengabaikan ya, tidak memperdulikan orang-orang kafir, kemudian tidak sama sekali Allah itu berkenan melihat orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, sampai dengan kedengkian, keirian, dan kehasudannya itu mereka tinggalkan. Di dalam hadis yang lain, Allah itu mengampunkan seluruh makhluknya umat manusia ya, kecuali mereka yang musyrik ya, yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya, malam ini adalah disebut Lailatul Du'a. Kenapa? Yang pertama tadi apa? Lailatul Du'a. Karena malam ini malam yang mustajab ya. Siapapun orang yang berdoa kepada Allah SWT, Allah berkenan memberikan ampunan ya. Jadi ini malam spesial. Nanti disebutkan ya, bahwa kalau umat manusia, orang muslim itu punya dua hari raya, yaitu hari raya Fitri dan Adha, malaikat itu juga punya dua hari raya ya. Anyar lagi ya. Di malaikat itu juga berhari raya ya. Hari rayanya malaikat itu adalah Lailatul Barra, di malam nisfu Sa'ban seperti ini, dan Lailatul Qadar, di malam Qadar itu malaikat itu berhari raya ya. Karena itu malam nisfi Sa'ban seperti ini adalah apa namanya, disebut Laila Idil Malaikat, malam hari rayanya para malaikat. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana kegembiraan, karena malaikat itu luar biasa keperpihakannya kepada kita umat manusia ya. Jadi keperpihakan itu artinya diperintahkan Allah sampai nanti itu Ramadan ya, ketika sampai semua nih loh ya, adatnya orang Ramadan itu kan dapat sehari sudah alhamdulillah. Alhamdulillah hari raya kurang 29 hari. Untuk sedina wis alhamdulillah. Semakin hari senengnya bukan main. Saat kita itu seneng, malaikat justru yang susah. Nangis malaikat, padahal nggak punya nafsu.
Apa yang dirasakan malaikat? Ya Allah, sebegitu cepatnya Engkau memberikan bonus kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Ramadan itu Engkau perlama, tentu semua akan berbahagia. Kesempatan siapapun orang punya dosa diampunkan, kesempatan siapapun orang beramal ya dilipat gandakan sampai 700 kali, yang sunnah dianggap yang wajib pahalanya, ya. Yang mubah niku yang baik-baik, mubah yang baik-baik itu disetarakan dengan yang sunnah, gitu. Dan orang berkesempatan mendapat Lailatul Qadar yang sama dengan dia mendapat bonus, ya, lebih dari gaji 13 ini, ya. Karena sama dengan dia pernah hidup dan tinggal di dunia ini 83 tahun tanpa noda, tanpa dosa. Jadi padahal umur orang itu belum mungkin, ya, melampaui usia itu, ya. Seperti sampean kan, ya, mbak-mbak ini, jadi durung mesti sampai enggak nanti melewati 25 tahun. Sama kan masih antara ya dan tidak. Kalau saya kan sudah merdeka. 25 lalu, 30 lampau, gitu. Tapi saya masih, bener nggak nanti saya nomor 60? Itu yang masih dalam doa. Kita tadi sudah mohon kepada Allah agar diberikan panjang umur, gitu, ya. Itu 83 tahun, ya. 83 tahun 4 bulan, ya. Luar biasa nih pahalanya, pagi puasa, malam yang mulai, ya. Malam ini juga disebut, ya, Lailatul Qismah. Apa? Awas jangan keliru pakai ain, pakai shod itu. Kok ketawanya belakangan? Lailatul Qismah gitu. Karena seperti yang kemarin kita singgung, Allah itu, ya Allah, ya, luar biasanya keadilan Allah dan kemurahannya. Allah yang tentukan kita niki dikehendaki hidup. Satu. Allah tentukan pula sebagai sang skenario dan pembuat transkrip kehidupan manusia. Rapi betul. Siapa akan terlahir di mana, jam berapa lama dia akan hidup dan mengakses kehidupan dunia, sampai terakhir kira-kira kapan dia mengakhiri kontrak hidupnya. Lebih dari itu, apakah nanti dia bad ending, su'ul khotimah, atau dia happy ending, husnul khotimah. Itu kita nggak tahu, tapi Allah sudah punya rencana yang rapi. Dan kita tidak tahu. Tetapi ketika kita tidak tahu, Allah itu mempersilahkan kita, ya, layaknya untuk mencoba mengilustrasikan yang gampang. Jadi kalau para aktor, ya, pemain film yang gaek, ya, yang sudah ahli itu, ya, mungkin nggak perlu lagi menghafal. Ya, dia diberi kesempatan untuk menginisiasi apa yang dia akan katakan dan lakukan. Yang penting skripnya nggak keluar dari itu, tema-tema itu. Kalau yang masih baru kan ngapal nih itu, ya. Coba ngapal nih Quran, ya Allah. Jadi para aktris itu kekuatan hafalannya tinggi sekali. Lagi keliru, cut, gak situ balik meneh, cut ngulak balik. Bayangno film sing dawa-dawa itu berapa kali cut itu, ya Allah. Sampai jadi intonasinya, aksentuasinya, ya, kemudian lafalnya, pelafalannya, kata-katanya sama atau tidak dengan skrip itu. Kalau enggak sama sekali jadi diminta ngulang. Nah, kita ini oleh Allah dikasih kesempatan untuk ikut merencanakan hidup kita sendiri melalui doa-doa kita. Allah beri kesempatan, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah sabdakan, orang yang sombong itu satu di antaranya orang yang tidak mau berdoa. Jadi Allah memberi kesempatan, ya, dan memberikan apresiasi atas siapapun yang mengakses kesempatan itu. Luar biasa.
Allah memfasilitasi kita berdoa. Ya. Kalau berdoa sepanjang apa yang kita lafalkan dengan apa yang ada dalam hati kita itu satu, maka Allah akan kabulkan. Karena layuk balu min du'ain lahin. Jadi Allah tidak menerima doa yang ngowos, ya artinya antara apa yang kita lafalkan dengan apa yang ada dalam hati nggak pas. Dan itu sering kita begitu itu, nggak? Opone cepet-cepetan, terus pokoknya ngomong, terus gak sama sekali connect dalam hati ini. Sering. Kadang-kadang kalau ingat astagfirullahaladzim terus balik nendung tidik-tidik gitu. Ya. Nah, Allah itu, ya, begitu kita berdoa, Allah sendiri, ya, selama kita intens dalam berdoa itu, intens dan kita itu yakin, ya, pernah saya sampaikan itu. Siapapun kita yang ketika berdoa itu yakin atas doa yang kita panjatkan Allah akan kabulkan, maka Allah akan kabulkan. Jadi membangun sugesti yang dalam diri kita itu. Dan itu ada banyak orang itu dalam biasanya gitu, pas sumpek ya, itu ketok butuh-butuh ya gitu. Nah pas gak sumpek dongane gak temenanan, pas sumpek ngono ya nyuwun apa mawon. Banyak orang ya. Ada testimoni orang yang dalam kondisi begitu itu dalam tanda petik dimanjakan oleh Allah, dikabulkan. Nah, Allah itu tadi saya bilang Tuhan maha tertib administrasi, skripnya jelas dan apa yang dilakukan itu dilaporkan. Jadi kan kalau kita kan cek log, ya, ono cek log ke pagi sore. Tit absen gitu ya. Iku absen iku kata iki. Jadi malaikat itu tiap hari ya 2 shift itu ya. Malam menjelang maghrib, pagi itu 2 shift malaikat itu gantian, tapi setiap dilaporkan nanti sore. Setiap sore dilaporkan kepada Allah. Nah, dalam skala 1 pekan setiap Kamis malam Jumat. Itu yang kenapa Kanjeng Nabi berpuasa di hari Kamis. Karena Nabi kepengen poin gitu. Saat dilaporkan itu ada nilai poinnya karena pas sedang dilaporkan supaya ada poin tambahannya itu. Dalam skala 1 tahun, malam nisfu Sa'ban itu malam ya menyerahkan progress reportnya. Kan ada yang di-delete ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina ma'al abrar ya Allah. Coret kata Allah, malaikat nyoret jebret nggih. Nglakoni dosa tambah maneh. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Coret lagi itu. Jadi malaikat enggak kemudian sing bener kok niki. Jalan ngapura kok gawe. Enggak, malaikat dengan ya Allah seperti yang diperintahkan Allah. Kalau berdoa bagus, coret. Jadi makanya fluktuasi itu kehidupan orang baik buruk. Itu kenapa harus dilaporkan? Jadi dalam skala 1 tahun tuh wis laporan final. Jadi final laporan skala tahunan. Ya. Saat malam begini nih kita sedang dilaporkan. Ya. Jadi ya kayak pembagian zakat nang rame nih malaikat saiki padha nglaporne dhewe-dhewe ini pangeran ya. Tentu jangan sampean bayangkan apa jenenge teknologinya udah canggih Allah Subhanahu wa taala niku ya apa ngoten nggih. Ya. Sudah canggih sekali. Tapi diberi kesempatan sampai pagi itu memberi kesempatan bukan malaikatnya tapi memberi kesempatan kepada kita ngoten. Karena itu mengapa dibaca ba'dal maghrib? Itu untuk membuktikan apa orang bilang gemrengsengnya, jadi komitmennya tinggi itu loh, motivasinya. Jangan kalau nanti bisa lupa, kalau nanti bisa malas, enggak sekarang habis maghrib, kita baca 3 kali bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng begitu? Ya kalau tidak dijak bareng-bareng orang kemudian ada kendala-kendala tertentu, males lah macam-macam. Ini momen yang baik karena itu ditradisikan bareng-bareng. Nah kemudian kita ngapling kepada Allah. Hari ini ya Allah, amalku engkau terima dari para malaikat yang telah menyetorkan amalku. Tapi aku mohon ke depan ya Allah,
beri aku panjang umur. Mungkin usianya itu loh nggih, tinggal beberapa bulan mungkin. Tapi karena berdoa malam ini, dibacakan Yasin ya, ada stimulusnya itu ya. Ada stimulusnya niku nggih. Ya Allah, saya sudah baca Yasin loh tadi. Nggih. Kabulkan diriku, minta umur yang panjang. Oh, kasih umur yang panjang. Jadi, diganti loh ya Allah, itu seumpama usianya itu kurang beberapa detik, kurang beberapa menit, kurang beberapa hari, kurang beberapa bulan, ya diganti, ganti panjang, jebret, tambah yang kita tidak tahu. Kemudian kita mohon membaca Yasin lagi. Ya Allah, aku sudah baca Yasin loh ya Allah. Kamu minta apa? Ya Allah, beri aku rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Ya, semua ini untuk ibadah kok ya Allah. Kembali lagi untukmu ya Allah itu ya. Yo tak wei. Padahal rencananya sedikit itu pahalanya, rezekinya. Tapi karena mohon dengan keseriusan, apalagi sampai yang bacanya banyak begini. Secara umum Kanjeng Nabi nanti ngendikan, siapapun orang berdoa diamini oleh 40 orang, rasanya sulit tidak diijabahi oleh Allah. Makanya kita butuh forum itu begitu itu. Habis jamaah jangan langsung pelencing ya, lamcing, salam pelencing ya. Nah, kita bersimpuh dulu, kemudian kita ikut berdoa. Dan orang berdoa itu ada kalanya karena yang berdoa diijabahi, tapi ada kalanya yang mengamini gitu loh. Makanya kalau sampai ada dalam satu jamaah, sampai harus bersugesti. Waduh, ndelok praene wong-wong iki koyo nek ndonga gak diijabahi gitu ya. Saya punya kesempatan ya. Saya harus berbuat baik malam ini, hari ini, jam ini saya harus tunggu dia berdoa. Saya amini. Semoga saya dengan amin saya Allah kemudian ngijabahi kita semua. Loh, kalau sampean begitu lebih bagus. Kabeh ngrasakne, jadi merasa ya penting tuh, mau selak ini, buru keburu ini keburu, tapi karena punya komitmen yang luar biasa, Allah kemudian ijabahi, kasih rezeki yang banyak. Dalam daftarnya nggak pernah itu akan haji itu, tapi karena minta yang banyak untuk haji, ibadah, zakat, akhirnya Allah pastikan semuanya itu akhirnya bisa daftar haji. Dan hajilah, zakatlah itu. Kemudian kita berdoa, ngapling lagi, ya Allah, aku tadi sudah baca Yasin. Terus aku mohon ya Allah, Engkau kasih aku ketetapan iman, keteguhan iman ya Allah. Itu yang dimaksud mengapa Kanjeng Nabi pernah sabdakan dalam satu hadis, akhir 10 hari di bulan Ramadan, itqun minan nar. Waliyadzubillah, sudah banyak ceritanya, nggak harus saya ulang lagi. Ada orang yang tinggal hidup di lingkungan yang muslim, yang taat. Akhir menjelang hidupnya, naudzubillah, dia murtad, tidak mengimani Allah lagi. Mungkin karena harta, mungkin karena wanita. Akhirnya kita minta, Allahumma sabbit qalbi ala din, ya Allah, tetapkan hatiku untuk mengimanimu ya Allah. Kita minta keteguhan iman. Akhirnya Allah kemudian berikan keimanan itu sampai ajal kita datang. Itu yang kita minta. Karena itu disebut Lailatul Qismah, malam pembagian. Allah menawarkan, ayo apa yang kamu minta. Malam ini juga disebut Lailatul Ijabah, malam pengabulan doa, ya. Karena malam ini juga malam di mana para malaikat sedang berhari raya, ya. Malam ini juga disebut Lailatul Mubarakah, malam yang banyak membawa keberkahan hidup. Tadi al-barakah itu adalah ziyadatul khair. Orang diberi kesempatan oleh Allah bisa melakukan aktivitas yang positif, ya, untuk kepentingan dirinya. Mungkin awalnya tidak ada sama sekali, dia ngaji, tahu-tahu kemudian ngaji. Mungkin
dia nggak akan menyalami orang atau tak ada orang salam. Jadi ada banyak orang berkesempatan melakukan kebaikan itu kalau disebut barokah. Malam ini juga disebut Lailatul Syafa'ah. Ya, malam Allah memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Dan malam ini Allah, ya, ini juga disebut Lailatul Ghufran, ya, Lailatul Itqi, malam pembebasan, malam pengampunan, ya, malam pembebasan dari api neraka. Ya. Malam ini juga disebut Lailatul Haya, ya, malam kehidupan. Tadi yang Lailatul Qismah wa Lailatul Takdir, ya, Allah mentakdirkan yang berbeda. Kalau disebut Lailatul Ghufran karena memang disebutkan sebagaimana Allah mengampunkan, ya. Jadi dari Jum'ah ke Jum'ah itu ada namanya ayyamut takfir. Jadi Allah itu pelaksanaan Jum'ah kita, ya, itu akan menghapus dosa-dosa dari Jum'ah yang lalu. Ya, ini Lailatul Takfir. Jadi Allah itu memberikan pengampunan dosa-dosa dalam satu tahun itu. Ya. Seperti juga Lailatul Qadar. Allah mengampunkan seluruh dosa orang-orang selama hidupnya. Dan hanya ada 5 malam yang tidak mungkin Allah menolak doa siapapun hambanya yang memohon kepada Allah. Tentu dengan serius dan motivasi dan husnudon tadi. Yang pertama ada Lailatul Jum'ah. Ya, jangan abaikan malam Jum'ah. Kemudian tanggal 1, ya, malam tanggal 1 bulan Rajab. Ya. Yang ketiga adalah malam nisfu Sa'ban seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima adalah malam hari raya. Orang biasanya ketika hari raya terus kesenangan orang dongo itu mestinya harus berdoa. Jadi 5 malam yang Allah tidak akan menolak doa orang. Ya. Malam apa tadi? Malam Jum'ah. Yang kedua malam 1 tanggal bulan Sa'ban. Kemudian nisfi Sa'ban dan 2 malam hari raya. Ya. Itu karenanya kemarin saya ceritakan di Kediri itu. Ya. Nunggu becak-becakan. Jadi sak kampung gak ono sing turu. Goro-goro kan ya bawa alam guyonannya orang Jawa pada orang Madura itu. Lihat orang Madura. Ya. Kota pulau yang hanya dibatasi laut yang orang bisa nyebrang dengan berenang, ya. Ternyata bahasanya beda. Mengapa? Ya karena ketika pas pembagian keahlian berbahasa, orang Madura pada tidur. Jadi malam tedung gitu. Mestinya tidur jadi tedung gitu. Ya. Itu guyonannya begitu, ya. Yang asli ya nggak begitu itu. Itu merupakan wa min ayatihi an khalaqalakum, ya. Jadi ikhtilafu al sinatikum, ya. Itu luar biasa. Jadi malam nisfu Sa'ban. Yeah. Malam nisfu Sa'ban seperti ini, ya. Sayyidah Aisyah itu pernah kehilangan Nabi. Jadi Nabi sampai malam kok tidak ada kemana. Ternyata Nabi di pekuburan Baqi', ya. Pekuburan Baqi' itu di depan Masjid Nabawi, ya. Itu juga nanti kita paham dari bulan Sya'ban itu, ya, bulan itu syahru Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi orang
secara fungsional ya. Ini kita menyapa kepada siapapun orang yang telah mendahului kita. Karena itu orang Jawa bilang bulan Sya'ban itu bulan ruah. Kalau orang Kalimantan bilangnya bulan arwah. Kalau orang Jawa bilang bulan arwah, ketakutan, jadi bilang ruah. Bulan arwah. Jadi Kanjeng Nabi intens berdoa. Karena itu ini juga berbagi. Jadi logika yang bisa kita bangun ketika orang masuk Ramadan sedemikian banyak dimanjakan oleh Allah dengan pahala-pahalanya, nah kita berbagi kepada siapapun orang yang mendahului kita doakan ya. Dengan berbagai macam cara, mulai memfatihai, mentahlili, mensedekahi ya. Nah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya mengikuti. Para tabi'in mengikuti, tabi'in mengikuti, para salafus saleh mengikuti sampai dengan hari ini. Ya, sekalipun debatable apakah ada sholat khusus di malam bulan nisfu Sya'ban gini, nisfu Sya'ban. Tanpa harus memperuncing ya, kita mengikuti saja pendapat bahwa semua yang mengarah kepada fadhailul amal diperkenankan. Ya kalau enggak ya kita sholat tasbih nanti malam ya, sholat hajat, sholat witir ya. Kemudian ada hadis lagi yang disebutkan ya. Idza kanat lailatun nisfi minas Sya'ban faqumu lailaha. Kita jangan tidur ya, kita manfaatkan, tapi juga sumu naharoha. Ya, kalau bisa besok puasa ya. Alhamdulillah sudah kena daging, kena kuat titik ini ya. Ini karena barokahnya Quran, ya, barokahnya nisfu Sya'ban ini ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa innallaha ya, yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Jadi Allah menyuruh para malaikat ini, kalau dimaknai apa adanya Allah yang turun, tapi malaikat diperintahkan oleh Allah atau rahmatnya Allah turun sampai ke sama'id dunya. Kemudian ya, Allah ya, para malaikat malam begini sudah mulai alamin mustaghfir. Siapa yang minta ampunan? Fa'aghfirullah, aku akan ampunkan. Alamin mustarzik, siapa yang minta rezeki? Farzukhu ya. Fa'arzukuhu ya. Itu malam yang spesial seperti ini. Ada hadis yang lain yang menyebutkan ya, man ahyal layali, barang siapa yang ya, menghidupkan malam al khamsa yang 5, ada 5 malam yang orang itu melean ya, bukan, ini yang lain lagi, wajabat lahul jannah. Man ahya al layalil khamsa ya, wajabat lahul jannah. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, Lailah Tarwiyah, Lailah Arafah, Lailatul Nahri, malam Idul Adha, wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, dan Lailah nisfi min Sya'ban. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan man qoma lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatil idaini lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang nanti malam nggih niku kalau mau tidur sebentar nggih. Pokoknya jam 12, jam setengah 1 sudah mulai bangun ya. Kemudian sholat sendiri atau jamaah monggo ya. Itu kata Nabi
siapapun orang yang menunaikan sholat malam seperti ini, ya, maka hatinya tidak akan pernah mati. Hati mati itu, ya, hati yang qaswah, hati yang keras, yang sudah tidak lagi mau menerima nasihat, mau menerima mawaid atau mauidhah. Jadi jiblek, ya. Orang Jawa bilang apa? Jiblek. Jiblek itu artinya cuek. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain itu. Padahal Kanjeng siapa? Sayyidina Ali pernah sampaikan itu, ya. Ungdur maqal wala tangdur manqal. Coba lihat itu apa yang dikatakan. Siapapun dia, kalau yang dikatakan itu mutiara, tetap mutiara. Ambil itu. Khudz ma safata makatar. Ambil yang baik. Hilangkan, buang yang jelek, yang kotor itu. Jadi yang dimaksud, ya, semalaman nanti yang kita lakukan, ya kita bisa melakukan sholat, kemudian membaca Quran, ya. Artinya memanfaatkan malam itu, ya, sebaik-baiknya membaca sholawat ala Nabi, membaca tasbih, ya. Niku merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati malam nisfu Sya'ban. Ya. Di dalam kitab Tuhfatul Awadhi ini, syarahnya Jami' Tirmidzi, ya, tentang hadis nisfu Sya'ban disebutkan fahadhil ahadis bimajmu'iha hujjatun ala man za'ama annahum lam yasbut fi fadilati lailatin nisfi. Banyak hadis yang sesungguhnya tertolak, orang yang menolak bahwa atau tidak sama sekali meyakini bahwa ada fadilah atau keutamaan yang Allah berikan di malam bulan Sya'ban, ya. Di dalam kitab, ya, di dalam kitab Fatawal Azhar, ya, fatwa ulama-ulama Azhar, Syekh Atiyah Soker, ya, Soker, itu pernah berkata nih, ya, hal lailatun nisfi min Sya'ban laha fadl, apakah malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan? Kemudian jawabnya sederhana, qad warada fi fadliha ahadis sahih, ya, ahadis sahaha ba'dul ulama ba'dun minha. Memang ada sebagian yang mendhaifkan, ya, tetapi tetap wa in jahazul al ahda, ya, fi fadhailil a'mal biha, ya, untuk kebaikan-kebaikan yang dhaif masih bisa kita terima. Jadi artinya apa? Malam Lailatul Sya'ban itu betul-betul memiliki fadilah. Di dalam satu hadis dinyatakan secara maknawi, inna lillailatin nisfi min Sya'ban fadlan. Ada banyak keutamaan dan saya kira kita tidak perlu membincang lebih, hanya karek nglakoni. Enggak wis diatur ning ngene lali, ya. Jadi Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh Usama bin Zaid, ya, hal tasumu min Sya'ban, ya. Jadi awalnya Usama bin Zaid bertanya, lam araka tasum min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihat engkau berpuasa itu, ya, di dalam bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi menjawab, dzalika syahrun, ya,
Itu bulan taghfulun nas anhu, banyak orang melupakan baina Rajab wa Ramadan. Ya. Wa huwa, nah ini yang tadi saya bilang, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana semua amal orang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ayyurfa amali wa ana shaim, kata Nabi. Makanya aku kepengen saat amal saya dilaporkan saya dalam kondisi berpuasa. Besok niate besok kali poso Senin. Jadi ganjaran loro mangkin niku nggih, nek diniati kali poso Senin. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan Lailatul Mubarakah, apa yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah? Tadi kita baca allati yufraku kullu amrin hakim, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Jadi bulan ini menjadi malam istimewa, ya. Karena disebutkan fadilatul ibadah fi, ada keutamaan orang melakukan ibadah di malam seperti ini. Dalam satu hadis disebutkan man shalla fi hadhil lailah mi'ah raq'ah. Ini yang ada yang apa namanya memviralkan, ya, Gus Nizam itu, ya, Sidoarjo itu malam begini ini mengumpulkan jamaahnya sholat 100 rakaat. Katakan Nabi niki, man shalla fi hadhil lailah mi'ata raq'ah arsalallahu ilaihi mi'ata malak. Allah akan mengutus padanya 100 malaikat. Salasuna yubasyirunahu bil jannah. Yang 30 itu memberikan berita gembira. Surga sampean surga sampean itu, ya. Wa salasuna yu'amminunahu min adzabin nar. Yang 30 malaikat lagi mengamankan dia, memproteksi jangan sampai masuk neraka. Yang 30 wasalasun yadfa'una anhu afatid dunya, ya, memproteksi dia supaya tidak mendapat bala musibah, ya, termasuk corona. Yang corona hari ini diganti, ya, menjadi tidak penyakit yang membahayakan, tapi penyakit menular. Kemudian yang 10 yadfa'una anhu makaidas syaitan. Yang 10 malaikat itu bertugas agar setan tidak mengganggu kita. Padahal kita ini sulit sekali melepas dari goda setan. Malam ini adalah malam Allah itu menurunkan rahmahnya. Karena itu Nabi bersabda, innallaha yarhamu ummati fi hadhil lailah bi'adati sya'ri aghnami bani Kalb. Ya. Bulan ini adalah bulan di mana, malam ini adalah malam di mana aku memberikan rahmah kepada umatku, nggih, sebanyak rambut bulu, ya, sebanyak bulu kambingnya Bani Kalb. Ini yang kita tidak tahu, Bani Kalb itu berapa kambingnya. Satu kambing wis kangelan ngitung, ya, berapa bulunya itu. Rambutnya dhewe gak iso ngitung, kemudian rambutnya bulunya, artinya saking banyaknya, ya. Yang keempat, Lailatul Mubarakah itu artinya husulul maghfirah. Allah memberikan maghfirah kepada siapapun yang memohon ampunan. Karena itu banyak istighfar, ya. Nek sampeyan nderek kula, nggih, baca istighfar 313. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus baca, nggih, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya, karena itu penting memberikan permaafan kepada orang. Kemarin sudah, nggih? Monggo nek sami nek mboten pokoke luwih kang 33 lah, ngoten. Jadi niki yang luar biasa, nggih. Jadi kita itu jangan eman mendoakan orang. Banyak sekali doa
yang hanya bisa Allah ijabahi kalau kita itu mendoakan orang lain. Siapa mendoakan kebaikan orang lain, otomatis ngarambol kebaikan pada dirinya. Ya Allah, berikanlah Mas Jamroni rezeki yang halal, yang barokah. Amin. Amin. Itu artinya balik ini sing dongo ngoten balik ini ngoten iki. Niku lho bentuk empati. Allah niku hargai itu Kanjeng Nabi. Jadi orang nggak boleh egois ndonga dhewe ngoten. Ya, makanya nggih nek wayeni nih Allahumma in kunta katabtani, karena kita baca sendiri. Kalau kita baca bareng-bareng in kunta katabtana ngoten. Yeah. Yeah. Paham nggih? Jadi jangan pelit mendoakan orang. Jadi ya Allah, mudahkanlah teman-teman saya dalam menghafal Quran. Ya. Ya Allah, mudahkan, lancarkan, fasihkan, mendoakan orang lain. Itu balik di sekalipun dia tidak secara khusus berdoa untuk dirinya. Sampeyan sombong ndongakne wong liya. Ya. Ora ndong. Nah, kan ini ya. Jadi ketika akan ada guyonan teman-teman itu. Ada ibu-ibu tuh, ibu-ibu atau bapak-bapak minta-minta di perempatan jalan, kemudian dikasih itu. Matur nak ya, muga-muga panjang umur, rezekine sing kathah ngono ya. Iku ada temen, wis Pak ora usah ndongakno aku ndonga dhewe po. Itu jangan ya. Awas. Jangan berlagak sekali mendoakan saya. Sampai butuh itu nyatanya minta saya kok. Jangan. Jadi orang mendoakan orang lain itu kembalinya ke diri sendiri. Karena jangan pelit. Ya Allah, mudahkan, fasihkan, mudahkanlah hafalannya. Ini kembali ini awake dhewe. Nggih. Kemudian yang kelima, ya Allah, innallaha ta'ala a'ta rusulahu fi hadhil lailah tamam syafa'ah. Allah melengkapi, menyempurnakan. Jadi satu-satunya makhluk Nabi Allah yang punya syafaat uzma itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu sa'ala lailatal salis asar min Sya'ban fi ummatihi. Fa'utiya as-sulus minha summa sa'ala lailatul rabi asar ya. Alhamdulillah. Fa'utiya ya. Fa'to as-sulusain summa sa'ala lailatul khamis ya asra lailatul khamis asar fa'to al-jami ya. Jadi malam. Jadi Allah itu ya, Nabi pernah Allah memberikan, Nabi bersabda, Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi malam ini kesempurnaan ya. Malam nisfi Sa'ban itu malam kesempurnaan, Allah berikan syafaat. Allah memberi ya. Allah memberi setelah Kanjeng Nabi minta di malam yang tanggal 13 diberikan asar min ummati ya, diberi sepertiga, kemudian tanggal 14 itu 2/3 dan digenapi malam ini ya, itu tamam rahmah ya. Jadi sekali lagi terkait dengan nisfu Sa'ban ya, kalau kita mencari dalil ya, banyak yang bisa kita jadikan referensi ya, karena itu di masyarakat kita tidak perlu ya, ketika ada sebagian orang yang bilang ini bid'ah ya. Ya, bid'ah itu sepanjang di sana ada syiriknya ya, maka itu bisa bid'ah dolalah. Tetapi ketika bid'ah itu di sana ada kebaikan yang mengumpulkan orang, sholat bersama, sholat sunnah mutlak misalnya, atau sholat hajat, kemudian membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca Quran, baca sholawat, di mana yang jelek itu? Dan inisiasi ini
Nabi berikan kesempatan kepada kita. Nyatanya Nabi juga ngendikan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mentradisikan kebaikan, maka dia dapat pahala atas tradisi yang telah dia inisiasi. Tetapi juga dia mendapat pahala dari orang-orang yang mentradisikan tradisinya. Karena itu kita jangan mengikuti pendapat-pendapat yang cenderung menyesatkan kita. Ya. Jadi kalau mereka minta dalil, kita juga minta dalil. Berikan kepada saya dalil yang tidak memperkenankan. Itu saja, nggak repot-repot. Mestinya itu orang nggak begitulah. Kalau nggak mau ngelakoni ya wes, gitu. Orang kok terus aru-aru itu nggih memberi komentar yang tidak-tidak. Nggih. Jadi yang pasti sejak malam hari ini, nggih, besok pagi bagi yang tidak biasa puasa, nggih, berpuasa tetapi tanggal ke-16 sampai dengan tanggal 29 atau 30 ini makruh puasa. Nggih. Bagi orang yang tidak biasa, nggih, puasa, maka ba'da nisfi Sya'ban jika puasa makruh. Karena dikhawatirkan, nggih, begitu pas waktunya kita Ramadan, nggih, kita tidak punya cukup ketahanan ya untuk berpuasa. Nggih. Nggih. Nggih, ada banyak dalil sesungguhnya yang bisa kita jadikan referensi, nggih. Termasuk yang tadi membaca Yasin tadi itu, nggih. Nggih, mungkin ada pertanyaan. Nggih. Wonten? Sudah kuduga. Dan ini sudah ada edaran di pondok khusus mbak-mbak, nggih, bahwa mulai tanggal 30, nggih. Ya, 30 niki diperkenankan pindah kamar. Ya. Kalau pindah kamar berarti tradisinya tidak boleh ditinggal. Nggih, masih setoran, nggih, saya ngaji kitab, ngoten nggih. Jadi masih pindah kamar. Ya, seperti yang kita minta, nggih. Karena niki jadi kesepakatan kita ini mendahului peraturan pemerintah yang melarang mudik. Maka saat durunge dilarang sampean pindah kamar. Sudah mudik ya, pindah kamar. Jadi larangan ini akan ada pengetatan-pengetatan di beberapa perbatasan antar kota, antar provinsi. Tetapi belum nanti ketika menjelang Idul Fitri. Kita mendahului ini, jadi kira-kira berapa hari Mbak nanti kira-kira diperkenankan pindah kamar? Berapa hari kok 2 bulan? 60 hari ya, akhirnya ora apa-apa wis, ndak apa-apa. Yang jelas seperti yang ada dalam surat edaran itu, nyuwun tulung diikuti dengan baik. Jadi semua tradisi yang ada di sini tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian tetap menjaga diri, karena sesungguhnya laporan sementara itu memang lebih kondusif, tetapi kita tidak kepingin abe dan lengah seperti yang akhir tahun kemarin, yang kemudian ada peningkatan itu. Karena itu sekali lagi
niki tetap kita masing-masing punya keinginan untuk menjaga diri agar Allah memberikan keselamatan, yes. Sesuai dengan nek iso ngoten sampean tak terni dewi-dewi ngoten. Tak terni dewi ngoten. Nek iso ngoten nggih. Karena nggak bisa saya mewakilkan orang tua atau wali sampean yang ngaterni ngoten nggih. Jadi kecuali ada satu dan lain hal nggih, monggo nek kemudian gabung ya. Sak dalan itu nggih berapa orang langsung ngoten nggih. Kecuali yang memang malah sami mawon ting kamar mriku kalih kamar mriki. Artinya tidak kepengin pindah kamar sementara nggih mboten napa-napa monggo nggih. Mas, jadi dijamin sampean tidak akan pernah rebutan kamar mandi ya. Ya. Yes, monggo nggih monggo. Ya, kita memberi kesempatan 60 hari kurang lebih dalam rangka supaya nggih refresh nggih untuk ngecas ya. Ini momen yang baik nggih kita tapi UTS pun mantul. Ada yang dereng nggih pun sing monggo lah. Jadi ini kesempatan masing-masing. Jadi mulai tanggal 29 itu kita sudah perkenankan kalau ada orang tua atau wali yang ngambil ya. Saya nggak tahu ada nggak penerbangan ke Kalimantan, ke Sulawesi, Sumatera, kayaknya nggak ada penerbangan itu, dihentikan semua kayaknya ya. Jadi ya, kita juga ya mohon nanti niki waktunya vaksin ya, jadi sampean semua juga minta informasi ke orang tua masing-masing ya, untuk minta didaftar vaksin ya, karena ini dianggap efektif ya. Vaksin dianggap efektif ya. Jadi nggak harus nunggu di sini karena hari ini juga belum jelas kapan ya. Masih pendataan terus ya. Jadi sampean nyuwun didaftarkan di rumah ya, pokoknya nanti kalau bisa nyampe sini sampean sudah divaksin ya. Tapi karena tetap nggih vaksin kemarin ternyata saya nggak ngefek gitu nggih. Jadi kartu vaksin nggih ketika mau di bandara tetap diminta swab lagi. Untungnya sudah siap dengan surat swab antigen itu nggih. Jadi nanti untuk perjalanan darat itu juga akan diminta. Jadi nggak hanya perjalanan laut dan udara apalagi. Jadi satu mobil itu ditanya semua ada nggak, kalau nggak suruh pulang lagi. Ya, jadi dalam rangka untuk pengetatan, ya, semua kita kepingin sehat, ya, supaya tidak menyalai naluri ghoriza al-baqa yang kita miliki masing-masing. Ya. Kalau kita niku secara umum saya hanya minta agar sampai tetap menjalankan tradisi, ya, baca sholawat yang banyak dan kita hanya doakan semoga sampai semua selamat ya, di jalan dari kamar sini ke kamar sini lagi ya. Paling selamat, nanti salam kami untuk keluarga kalau misalnya pas besok dijemput atau didampingi oleh orang tua atau wali kebetulan tidak ketemu saya, nggih salam saya nggih. Saya kira begitu malam hari ini spesial nggih, kita mengkaji tentang nisfi Sya'ban dan kita punya harapan semoga bulan ini berkah dan Allah memberi kesempatan kita menemui bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tani farri ilayya inda hajati ilayya wa la tumsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qurrabatil lana fi dinina.
terkhusus nggih Fatihah lagi untuk ayahanda dan ibunda nggih Mas Andre nggih. Mas Andre ini yang baru datang nih, ibunya kemarin juga wafat ya, sudah 50 hari atau 60 hari yang lalu. Ya, semoga maghfurah ini maghfurun lahuma marhumah ini mubasyara ini bil jannah yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan oleh Allah SWT, kesabaran ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ilah Mustafa Rasulullah Al-Fatihah.